nggak suka, saya harus terima itu karena itu yang rilis dari Polda, yang melakukan penyelidikan dari Polda. Tetapi saya dari pihak keluarga, saya dari orang tuanya tentunya kecewa dengan hasil yang dirilis oleh Polda itu. Kenapa? Karena setahu saya anak saya itu nggak depresi. Anak saya itu nggak depresi. Orang kalau depresi itu, Mas, pasti tahu dari teman kantornya, pasti dia tahu gelagatnya aneh, dari teman-temannya tahu dia hari-harinya sebelum berangkat kantor biasa biasa. Dia gini, Mas, dia itu punya harapan, walaupun dia nggak ngomong langsung, dia pingin cari pendapatan, ya kan, ingin cari pendapatan. Apa yang dia lakukan, dia beli laptop yang Max itu belum lama, baru sebulan, berarti dia pingin, karena laptop yang ada di rumah tuh kurang support untuk edit-edit, jadi dia beli Max itu untuk cari tambahan di luar lah, barangkali dari mana ada yang butuh. Itu kan dia berarti punya harapan. Orang yang namanya orang depresi, orang bunuh diri itu kan putus asa. Itu satu. Yang kedua, dia juga janji sama mamanya ingin nganterin ke tukang urut karena adiknya kan belum bisa jalan. Itu. Terus yang kedua, kalau dia depresi, dia itu masih bekerja, berangkat kerja hari Selasa juga ke Metro TV, dia edit semua news spot apa segala macam, kerjaan udah selesai, terus katanya izin pulang cepat. Kalau orang depresi, orang putus asa, dia mana mau mengerjakan itu? Paling kalah mending di rumah aja, atau pikiran pusing, paling kan tidak fokus dengan kerjaannya gitu loh. Itu sih saya kurang terima kalau dikatakan oke, benar dia umumnya hasil lab apa namanya dari RSCM, oke, dia memang kesana itu tanpa sepengetahuan saya, dia nggak izin sama saya. Mungkin di hari terakhirnya kan dia mau curhat sama mamanya tapi belum sempet, mungkin mau curhat masalah yang ke dokter kulit itu, karena saya baru tahu kemarin, ya kan, mungkin mau curhat itu tapi belum sempat ditanyakan. Bukan berarti anak saya depresi dong kalau kayak gitu. Itu satu. Yang kedua yang saya ini lagi, dari hasil forensik itu katanya kan udah jelas itu sidik jari punya Yudi semua, dari pisau, dari apa rambut segala macam. Tapi kenapa dia semua orang dites swab, dari karyawan Metro juga dites swab? Itu ya menurut saya agak simple kan. Kalau dia kan tadi, kalau menurut saya kan simple, dari bukti yang ada semua mengarah ke anak saya. Saya pun di swab pas tahlilan pertama, kedua ya, di tes swab. Harusnya kan hasilnya dari forensik itu kan kapan, cepet kan. Tapi kenyataannya semua orang Metro TV ditanyain semua di ini, bahkan saya dengar ada yang di visum. Untuk apa? Kalau memang itu tidak ada sidik jari orang lain, udah dong, cut aja di situ udah. Jadi bunuh diri. Itu satu. Yang kedua, yang saya janggal lagi gini loh. Kalau memang dia itu bunuh diri di TKP, yang dibilangnya kan seperti di TKP, harusnya dia kasih tahu cara bunuh dirinya bagaimana dia. Karena kan dia ada luka tusuk di sini 4. Mas coba, kalau Mas tusuk sini keluar darah nggak? Pasti keluar darah ke sini. Apalagi ini 4 kali sampai itu, pasti darah kan kemana-mana. Anak saya itu kan masih pakai masker, masih pakai helm. Itu di TKP kan bersih bajunya. Terus tusuk sini, apa tuh darah itu, masker itu nggak berlumuran di sini atau nggak kemana-mana, paling nggak mengiring lewat sini. Kalau dia berdiri posisinya ya, kalau memang di anak saya itu kuat banget, der, pasti darah kemana-mana. Udah itu tusuk sini, pasti maskernya juga kena darah, semua lengket semua. Itu kan bersih, yang ditemukan itu kan bersih. Itu yang menurut saya agak aneh, dan dari pihak kepolisian juga nggak ngejelasin bagaimana cara anak saya bunuh diri. Karena dia kan udah menyimpulkan anak saya itu bunuh diri, harusnya dia menjelaskan anak saya itu bunuh dirinya berdiri. Oh, anak saya itu berdirinya sambil tiduran. Oh, anak saya bisa bunuh dirinya sambil gelantungan atau gimana, kan harusnya dijelasin. Dia mengatakan itu. Ini bajunya semua bersih, darahnya nggak ada, tapi luka tusukan ada. Tapi polisi mengklaim pisau yang ada Benar, unit benar. dia membelinya di S1 Iya. ada CCTV-nya. Iya, itu oke, itu semua benar oke. Tapi benar itu enggak,
dijelasin nggak di TKP-nya secara bunuh diri kenapa bajunya bersih? Harusnya kalau dia menduga itu bunuh diri dijelasin dong kenapa bajunya bersih. Apa ya dia habis bunuh diri terus ngelap-ngelap? Hah? Apa dia habis tusuk sini, oh ada darahnya sini, saya lap dulu deh baru nanti saya mati gitu? Logika dong, saya makin nalar, saya bukan penyidik tapi nalar saya jalan. Nalar saya, oke itu pasti yang beli anak saya, oke anak saya nggak bener. Tapi tolong dijelasin bunuh diri ini seperti gimana, kok bajunya bersih? Maskernya aja yang deket leher yang luka, dia nggak ada darahnya, ya kan? Malah yang dibicarakan kuat rambut, helmnya harusnya kecipretan, paling nggak di sini loh mas, sini kalau dia berdiri, kalaupun dia jalannya nggak keluar, dia akan merembes lewat sini, malah pasti ke sini, iya nggak? 4 kali loh, 3 yang nggak tajam, yang 1 tajam sampai ke paru, udah itu tusuk sini sampai ke tenggorokannya. Apa itu darah nggak kemana-mana? Saya tanya mas, apa itu darah nggak kemana? Paling nggak ke masker, ke ini, tapi itu bersih. Apa anak saya habis nusuk-nusuk terus lap-lap dulu gitu? Itu yang saya rasa saya aneh ya. Kalau memang itu bunuh diri. Dari pihak kepolisian nggak ngejelasin bagaimana cara anak saya bunuh diri. Hanya dari beli pisau, tes lapor, oh anak saya dibilang depresi karena dia konsultasi ke dokter kulit. Simple banget ya urusannya. Tapi sempat ada wacana ingin curhat ke ibu ya Pak? Iya kan waktu terakhir kan ada sesuatu yang disampaikan. Mungkin dugaan saya karena dia udah konsultasi ke dokter kulit itu. Dugaan saya. Itu kapan Pak ada wacana ingin sampai curhat ke ibu? Pak, kan hari terakhir saya udah bilang, hari terakhir itu hari Selasa, istri saya, anak saya itu kayaknya ngikutin kayak mau curhat. Hari terakhirnya aja, hari Selasa, bukan yang dari sebelumnya. Mungkin dugaan saya mau curhat masalah yang konsultasi ke dokter kulit itu. Dia ke dokter kulit kan tanggal 1 Juli itu. Yudi berangkat di rumah terakhir kan tanggal 7. Tapi hasilnya itu belum keluar, hasil labnya. Intinya keluarga tidak puas dengan... Tidak puas sama sekali, tidak puas. Dan saya tidak yakin anak saya itu bunuh diri. Saya tidak yakin itu. Langkah selanjutnya apa Pak? Pihak keluarga? Saya belum mikirin langkah selanjutnya mas. Saya juga hanya berdoa biar anak saya tetap tenang. Yang jelas dengan hasil rilisnya dari Polda, ya saya terima kasih lah dengan Polda udah ngusut semuanya, udah ya biar bagaimanapun itu keputusannya Polda, ya saya harus terima kasih. Mau terima nggak terima saya harus terima. Tapi keyakinan saya meyakini anak saya tidak bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke situ, dan dari TKP pun rasanya aneh. Anak saya tiba-tiba ke situ dikatakannya depresi, rasanya aneh kalau anak saya bunuh diri. Cuma kalau jalur pulang nggak pernah lewat situ ya Pak? Saya kurang tahu persis berangkatnya lewat jalur mana, pulangnya lewat jalur mana, karena saya juga nggak pernah tanya. Anak saya juga udah dewasa Pak. Dulu waktu baru pertama kali masuk di Metro TV itu, ya dia lewatnya jalan panjang, arteri. Tapi setelah kesini kan nggak mungkin saya interview, kamu kalau pulang lewat mana, dia kan udah gede. Nggak mungkin saya tanya tiap hari, masuk kamu jam berapa nih, enggak.